lagi, kami dari kelompok 5 izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Ketut Ayu Mahayani dengan NIM akhir 1135. Perkenalkan, nama saya Ideologi Agung Kinakusuma dengan NIM akhir 1254. Saya Zaira Tahira dengan NIM akhir 1136. Saya Ihsan Sudirman dengan NIM akhir 1158. Maira Singaraja adalah UMKM yang memproduksi abon dengan berbagai varian rasa dan bahan baku seperti abon ayam, ikan, dan labu siam. Keunggulan produk Maira ini terletak pada penggunaan bahan alami tanpa MSG dan pengawet, menjadikan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Sejak berdiri 2018, Maira bertujuan menjadi produsen abon terbesar yang tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga, tapi juga mengembangkan jaringan restoran dan cabang. Dengan izin usaha lengkap seperti NIB, PIRT, sertifikat halal, Maira telah memperluas pasar keluar Bali dengan memanfaatkan platform digital seperti TikTok, Tokopedia, Shopee, dan PLN Mobile untuk menjangkau pelanggan terlebih. Alasan kita memilih UMKM Maira Singaraja ini karena yang pertama adalah keunikan dan juga potensi pasarnya. Nah, makanan usus dan juga abon ini memiliki daya tarik tersendiri dan juga potensi pasar yang besar. Kemudian yang kedua, kita melihat dari nilai aspek budaya dan juga tradisi, karena makanan ini menyangkut tentang tradisional dan juga kaya akan budaya. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk dukungan kami terhadap UMKM lokal dan juga usaha kecil. Dan yang keempat adalah peluang inovasi. Kita memberikan ruang untuk kreativitas dalam produk dan juga pemasaran. Dan yang terakhir adalah tren kesehatan dan keberlanjutan. Nah, makanan usus ini bisa diproduksi dengan bahan yang sehat dan keberlanjutan. Baik Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan jelaskan secara umum gambaran usaha. Terima kasih, selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Madiriadi, owner dari Maira. Maira di sini bergerak di bidang makanan, ada berbagai olahan abon, ada juga ikan udang crispy, usus ayam. Abonnya ada yang dari ikan marlin dengan varian rasa yang berbeda ya, ada yang betutu, ada yang ori, ada yang pedas, ada juga yang abon dari sayur yaitu labu siam. Ada dua macam, yang vegetarian Maira punya dua, itu labu siam sama pepaya. Saya ada beberapa pertanyaan ya untuk Ibu, nanti Ibu bisa bantu jawab. Yang pertama itu produk apa aja sih yang Ibu tawarkan dalam usaha ini, dan apa keunggulan atau nilai unik yang membedakan usaha Ibu dengan usaha-usaha lainnya di luar sana? Di sini Ibu menawarkan abon ya, yang lebih ininya sekali Ibu bergerak di abon ya, buatnya abon itu Ibu tetap di abon dengan berinovasi di berbagai rasa dan juga ada berbagai bahan baku ya, seperti ada yang ikan, ada ayamnya, ada dagingnya. Keunggulan dari produk Ibu yaitu di sini produk Ibu tanpa MSG dan tanpa pengawet, murni, memang tanpa MSG sama sekali. Ya, aman itu kasih. Apa sih visi jangka panjang yang ingin Ibu capai dalam usaha Ibu ini, Maira ini, dan misi apa yang Ibu jalankan untuk mendukung serta mewujudkan visi Ibu? Visi jangka panjang dari Maira ya, Maira kepingin jadi perusahaan yang besar, di mana Maira bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas, bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga, dan juga kepingin membuka reseller dan membuka cabang ya, kalau bisa ya, membuka cabang. Jadi apa yang Ibu lakukan selama ini ya, Ibu selama ini mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh kementerian maupun BUMN. Kebetulan Maira di sini juga binaan dari beberapa BUMN, itu seperti PLN, ada Pelindo, juga binaan dari Pertamina, juga ada dari kementerian seperti Kemenkop, Kemendak, juga Maira jadi binaan. Mengenai dari pemilihan perizinan, apakah usaha Ibu itu sudah memiliki izin usaha dan legalitas seperti sertifikat halal atau bagaimana? Maira di sini perizinannya ada NIB yang sudah pasti ya, NIB, PIRT, halal, juga punya sertifikat PKDN yang kemarin difasilitasi dari Kemenperin. Untuk produk Maira, karena memang produknya Maira tergolong resiko rendah, jadi cukup dengan PIRT, jadi tidak BPOM. Siapa aja sih pasar utama dari usaha Ibu ini, Maira ini, dan bagaimana
Ibu menyesuaikan produk ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, seperti cara menentukan harga produknya dan tantangan seperti apa yang Ibu hadapi dalam menjalankan bisnis ini. Pasar yang Ibu ini ya, peminat dari abang itu dari semua kalangan ya, anak-anak juga masuk, mahasiswa, anak muda, ibu-ibu rumah tangga, apalagi sekarang ya anak-anak sekolah sampai siang perlu bekal, nah praktis. Ini produknya Ibu ini sangat praktis, kalian bisa bawa traveling kemana-mana dengan kemasan yang ada di vlognya ini gampang, jadi bisa dibawa kemana-mana, tahan lama dan awet pastinya ya, sangat mudah membawanya kemana-mana seperti itu. Jadi pasar yang sudah Ibu lakukan kan bukan hanya di Buleleng aja, dan bukan hanya di Bali aja. Pasar yang sudah Maira jalani selama ini, kerjasamanya itu ada di Jakarta, ada di Sarina, ada di Market City, ada di lokal fight spotnya Pelindo. Lalu di Surabaya ada di SCTC penyanyi Sampurna, karena Maira juga binaan dari Sampurna, binaan Bedo juga. Jadi ada juga di Tresnan di Surabaya. Dan untuk tantangan Bu, tantangan seperti apa yang Ibu hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tantangan ya kadang kalanya karena kita bekerja sama dengan reseller modern ya, toko-toko modern itu kan di sana konsinyasi sistemnya ya, mereka tidak beli terus yang sudah pasti. Permodalan di sini karena stok produk kita banyak dan belum tentu laku, karena sistemnya konsinyasi ya, minjem istilahnya ya, konsinyasi. Jadi nanti dibayarnya setiap bulan per laku. Berapa yang laku, misalnya Ibu sekarang beli 100 tapi yang lakunya cuma 20, ya tiap bulan bayar cuma itu gitu. Jadi tantangannya modal dan stok produksi yang banyak. Apa aja strategi pemasaran yang Ibu terapkan untuk menarik pelanggan, dan apakah Ibu menggunakan platform digital seperti e-commerce atau media sosial untuk memasarkan produk ini? Zaman sekarang kalau tidak menuju digital ya nggak jalan usaha kita. Udah pastinya nggak bisa jalan, karena memang sekarang jalannya digital ya, kita bisa mempunyai banyak toko tanpa kita punya toko fisik ya. Akhirnya ada di TikTok, ada di Tokopedia, ada di Shopee, marketplace-nya ada di marketplace PLN Mobile seperti itu. Dan kalau kita berjualan secara online, nah di sini keuntungannya bagi Maira itu barang itu sudah pasti dan dibeli dan stok produk nggak perlu banyak. Jadi selain itu, bagaimana langkah Ibu dalam mengelola limbah hasil produksi agar tidak berdampak buruk? Karena itu kan menggunakan produksi yang untuk selesai dan itu dari mana kita? Kalau untuk air ya, misalnya air bekas bisa seperti itu, Maira tidak membuangnya ke bor atau ke saluran, tapi Maira punya septic tank untuk tempat pembuangan limbah dari produksi. Nah kalau yang seperti labu siang itu sudah pasti tidak akan dibentuk lingkungan, karena dia bisa dipakai pupuk untuk sementara. Karena produksi Ibu juga nggak terlalu banyak, yang seperti tulang yang kayak gitu belum mencemari lingkungan karena masih apa sih kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan operasional dari usaha ini? Kendala utama ya selama sejauh ini karena ini ya usaha Ibu ini masih manual yang masih kecil. Kadang kendalanya di saat ada order yang banyak yang membludak karena pekerjaannya semua masih manual yang situ, karena mereka memang belum menggunakan mesin. Jadi yang dibutuhkan mungkin Ibu saat ini ya mesin itu yang membantu kita bisa memproduksi jauh lebih banyak, karena kadang-kadang dari kementerian tiba-tiba orderannya berapa ratus kilo, terus jangka waktu berapa hari, nggak pernah lebih dari seminggu soalnya. 3. Baik, hasil analisis UMKM yang kami lakukan yaitu adalah Maira Singaraja merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan seperti abon dan usus ayam, yang dimana usaha ini berdiri sejak tahun 2018 dengan izin usaha lengkap dan pemasaran yang luas sampai ke luar Bali dengan memanfaatkan platform digital. Maira sendiri memiliki kelebihan seperti tidak menggunakan pengawet ataupun FG, serta kelemahannya yaitu jika ada orderan yang membludak mengalami kesulitan dalam memproduksi karena produksi masih menggunakan metode manual. Ini merupakan sebuah produk dari Maira, yaitu usus ayam pedas. Ini sangat enak rasanya dan sangat rekomen untuk dibeli. Mungkin harapan saya ke depannya itu adanya kemasan yang lebih ekonomis dan lebih terjangkau bagi semua kalangan pelajar yang bisa dibeli oleh seluruhnya. Terima kasih. Nah, sekian video analisis UMKM Maira Singaraja. Terima kasih. Jangan lupa dibeli.